Halo guys, and welcome back to my channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah jam tangan yang menurut gue keren parah. Mulai dari segi dia punya looks, dari segi dia punya desain, maupun dari segi sejarahnya. Nah, kalian penasaran jam tangannya ini seperti apa? Kita langsung aja nge-review jam tangan Seiko Panda 6138 8020 vintage timepiece yang menurut gue bener-bener selalu abadi dan bener-bener looksnya itu klasik banget ya. Ini menurut gue salah satu jam tangan favorit gue di koleksi pribadi gue. Kita langsung aja nge-review jam tangan ini. Halo guys, jadi sebelum kita review jam tangan ini, gue pengen dulu ngebahas tentang sejarahnya ya. Dimana Seiko Chronograph Movement itu dulunya tuh awalnya tuh mula-mulanya tuh seperti apa. Oke? Sebenarnya itu jam tangan Seiko ya, merek Seiko itu bener-bener seru banget kalau kalian bener-bener ngikutin ya. Bukan cuma sekedar jam tangan aja, tapi kalau misalnya kalian track back into the history ya, masa-masa lalu tentang jam tangan ini tuh bener-bener seru banget. Nah, gue bakal langsung aja sharing ke kalian terhadap point of view gue tentang jam tangan ini ya. Apa sih yang keunikan dari jam tangan ini? Kenapa jam tangan Seiko Chronograph Automatic Movement itu benar-benar diakui oleh orang-orang, apalagi di orang luar negeri sana juga ya. Nah, ini tuh keunikan dari jam tangan ini tuh apa? Dan sejarahnya itu seperti apa? Nah, semua itu berawal dari tahun 1964, di mana waktu itu Jepang lagi ada mengadakan Tokyo Olympic ya. Nah, Jepang waktu itu melihat bahwa karena mereka yang hosting Olimpik tahun 1994 ini, mereka mau membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah negara yang maju dan ekonomiknya tuh yang paling bagus di saat itu. Apalagi di era itu juga, Jepang juga memberitahukan kepada dunia bahwa mereka telah buat infrastruktur untuk kereta cepat ya di negara mereka, yang disebutnya Shinkansen Bullet Train. Dan akhirnya di tahun 1964 ini pas lagi event Tokyo Olympic, Seiko merilis sebuah jam tangan Seiko Chronograph yang benar-benar fenomenal sampai akhir ini juga ya. Dan itu adalah jam tangan Seiko 5718800. Ini salah satu jam tangan yang dijual di saat Tokyo Olympic pada era itu ya. Dan ini benar-benar salah satu jadi iconic piece jam tangan ini sampai hari ini, dan harganya udah benar-benar luar biasa sekali ya. Nggak cuman dari dia punya segi chronograph movementnya, tapi ada fitur-fitur tambahan lainnya ya, yang benar-benar bikin movementnya itu jadi kompleks banget di Seiko 5718-8000 ini. Makanya harganya maupun value-nya pun juga melonjak tinggi, karena ini sebagai salah satu momentum di mana Jepang benar-benar memberitahukan kepada dunia bahwa mereka adalah the leading country pada saat itu. Ditambah lagi juga di era-era tahun 1960-an itu mereka juga sudah memberikan brand Seiko tuh sebagai semacam brand yang eksklusif ya, karena mereka juga sudah menjual beberapa Grand Seiko model mereka ya, yang Grand Seiko pertama kali mereka, yang dimana itu menjadi sebuah identik dengan ciri khas Japanese craftsmanship ya. Belum lagi dengan Seiko Sportmatic 5 mereka, yang mereka juga rilis pada saat itu ya, itu juga sudah dapat the best teknologi ya, di mana mereka juga sudah utilize magic lever automatic winding. Mainspringnya juga udah robust banget ya. Ada juga Dia-Shock system, ada juga water resistant case, dan di bagian dialnya itu ada day date display. Nah, fitur-fitur inilah yang akhirnya dikenali sebagai jam-jam tangan Seiko, yang dimana orang-orang melihat jam-jam tangan Seiko tuh di era itu tuh benar-benar lagi bagus banget gitu loh. Nah, Seiko pun juga nggak cuma membuat salah satu jam tangannya fenomenal, which is yang jam tangan Seiko 5718 tadi ya, tapi Seiko juga membuat salah satu the first ever quartz regulated stop clock ya. Nah, di mana stop clock ini tuh yang dipakai di saat event Tokyo Olympic ya. Jadi ini benar-benar pas referee-nya itu mau measure waktunya ya, stopwatch yang dipakai itu mereknya merek Seiko. Jadi di saat itu pun juga Seiko merasa bangga sekali atas achievement ini. Mereka sampai memberikan brosur-brosur informatif dengan tipe-tipe stopwatch yang mereka pakai saat lagi di event Tokyo Olympics. Nah, tampilannya seperti ini nih stopwatchnya. Dan akhirnya di tahun yang sama juga Seiko membuat the first Japan first wristwatch chronograph
yang dimana tampilannya seperti ini nih. Nah, ini jam tangannya yang disebut jam tangan Seiko Mono Pusher dengan referensi 5719A 45899. Untuk diameternya ini di 38 mm dan di bagian backcase-nya itu juga ada logo Olympic Torch-nya ya, seperti jam tangan Seiko 5718 yang mereka rilis saat event Tokyo Olympic. Dan mesinnya pun ini manual winding ya, yang si 5719 ini. Dan ini diproduksi oleh Suwa Seikosha. Mungkin kalian pernah dengar yang disebutnya Suwa Seikosha maupun Daini Seikosha. Nah, itu apa sih perbedaannya? Nah, sebenarnya di era zaman itu, Seiko memang lagi nge-push limitnya mereka untuk membuat jam-jam tangan dengan craftsmanship yang benar-benar gokil banget. Dan akhirnya perusahaan Seiko pun memecahkan, ada yang di Daini Seikosha dan ada yang di Suwa Seikosha. Dan akhirnya ini menjadi antar kompetisi satu sama lain di dalam satu perusahaan itu. Yang dimana sama-sama dua-duanya tuh menonjolkan keunggulan dari Japanese craftsmanship pada era itu, makanya akhirnya Seiko benar-benar maju pesat sekali di era-era tahun itu. Dan juga akhirnya di tahun 1969 ya, ini akhirnya Seiko merilis sebuah jam tangan yang tampilannya seperti ini. Ini adalah jam tangan Seiko 6139-6010. Dan ini adalah the first chronograph automatic movement yang Seiko jual secara massal ya, dengan menggunakan mekanisme vertical clutch mereka dan juga column wheel mereka yang udah benar-benar dari segi movement desainnya itu benar-benar nyatu dengan automatic movementnya. Dan di tahun yang sama juga ada beberapa jam tangan merek Swiss ya, seperti jam tangan Zenith El Primero dan juga Project 99 Consortium Chronomatic ya, yang biasa dikenal sebagai Kaliber 11. Itu menyebut bahwa mereka adalah yang pertama merilis jam tangan automatic chronograph movement. Padahal sebenarnya Seiko itu yang sudah lebih unggul merilis jam tangan automatic movement ini, dan mereka pun sudah jual automatic movement chronograph-nya ini dengan secara massal ya. Jadi ini di toko-toko jam tangan Seiko tuh udah pada jualan semua tuh yang 6139 6010 ini gitu. Jadi sebenarnya the first automatic chronograph movement itu diciptakan oleh Seiko. Sampai akhirnya di era zaman itu ada aktor yang ternama sekali ya, yaitu namanya Bruce Lee. Kalian juga pasti tahu ya. Bruce Lee aja pakai model yang 6139 ini. Namun yang Bruce Lee pakai itu dialnya yang warna hitam. Di 6139 ini dia ada berbagai macam variasi ya, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang coklat. Dan akhirnya jam tangan inilah yang disebutin dengan nickname jam tangan 6139 Bruce Lee yang dikenali orang-orang sampai hari ini juga. Dengan julukan The First Automatic Chronograph Movement Seiko 6139 6010 Bruce Lee. Dan juga Seiko nggak stop di dia punya lini 6139 ya. Setelah dia merilis jam tangan automatic chronograph movement mereka, akhirnya mereka di akhir tahun Desember 1969 merilis jam tangan pertama quartz movement mereka, yaitu jam tangan Seiko Quartz Astron ya. Seiko Quartz Astron itu kayaknya cuma dibikin sekitar 200 piece saja ya, karena ini benar-benar dari craftsmanship-nya juga keren parah. Dan gue pribadi juga nggak pernah ngelihat jam tangan ini secara langsung ya. Pengen banget suatu hari nanti bisa ngelihat jam tangan Seiko Quartz Astron ini. Dan jam tangan Seiko Quartz Astron inilah yang memulai pergetaran maupun perguncangan di dunia horologi pada era itu ya. Dimana ini jadi memulai dengan adanya Quartz Revolutionary, yang dimana merek-merek jam tangan Swiss itu benar-benar kewalahan dan kesusahan ya, karena adanya Quartz Crisis di era zaman itu. Karena lagi-lagi jam tangan quartz ini di era itu memberikan akurasi yang paling akurat dengan harga yang murah ya. Dan jadi akhirnya jam-jam tangan Swiss yang harganya mahal itu benar-benar terpukul sekali, dan mereka benar-benar tidak bisa di saat itu menyimbangi dengan adanya jam-jam tangan quartz yang seperti ini gitu. Dan untuk yang Seiko Quartz Astron ini zaman dulu dengan craftsmanship-nya seperti ini juga bukannya murah-murah banget ya. Yang Quartz Astron ini dia juga special edition yang pertama kali rilis, dan itu cuman setahu gue ada 200 piece saja. Jadi ini juga barangnya bener-bener
susah banget buat dicari. Gue pun pribadi belum pernah ngelihat jam tangan ini secara langsung ya. Dan gue pengen banget sih sebenarnya bisa ngeliat jam tangan the first quartz ever ya, yang diproduksi oleh Seiko. Ini bener-bener jam tangannya bener-bener keren banget. Dan sebenarnya di tahun 1967 Seiko udah buat kaliber 6138 ya, yang dimana jam tangan Panda ini nih, ini dia menggunakan kaliber 6138. Nah, yang tadi kita bahas jam tangan Seiko 6139 yang Bruce Lee itu sebenarnya istilah kata kayak kakaknya dari kaliber 6138. Jadi seperti itu aja kira-kira untuk sejarah dengan Seiko Chronograph Automatic Movement ini. Sekarang tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ngebahas jam tangan Seiko Panda 6138 8020 ini. Dari segi body desain ini bener-bener keren banget. Bener-bener unik banget ya. Dan yang gue paling suka dari jam tangan Seiko Vintage ini dia punya desain case itu siku-sikunya tuh tajam ya. Jadi ini salah satu hal yang benar-benar menonjol di bagian casing desain Seiko Vintage. Kayak bener-bener beda dari yang lain lah. Dan kalau bisa dilihat itu juga di bagian atas bawah itu ada pushernya ya. Itu pusher untuk chronograph-nya, untuk fungsi chronograph-nya ya. Bagian atas itu yang menyalain chronograph movement-nya, bagian bawah itu yang mengreset chronograph hands-nya. Di bagian dial-nya ini dia mewah banget. Ini dia punya dial itu silver sunburst dial ya. Dan dialnya itu dia nggak flat ya. Itu dia dialnya linen dial. Jadi kesannya tuh kayak ada berserat gitu dialnya. Cakep banget sih. Kalau lihat dari lampu tuh cahayanya tuh keren banget ya. Dia punya pantulan dialnya. Dan untuk handsnya bisa dilihat ini bener-bener kayak gaya-gayanya kayak vintage banget ya. Untuk bagian handsnya. Hour and minute handsnya maupun bagian hands chronograph-nya bener-bener presisi banget ya sampai ke ujung dial tuh. Dan bisa dilihat itu di bagian chronograph handsnya juga ada warnanya ya. Warnanya agak ke merah-merah ke oranye. Dan untuk di bagian dialnya di arah jam 3 ini dia juga ada hari dan tanggalnya ya. Dan ini dia harinya menggunakan Romanian day wheel. Di bagian sub dial atas bawahnya ini dia juga ada fungsi untuk hour and minute-nya. Di bagian dial atas itu hour-nya, di bagian dial bawah itu minute-nya ya. Untuk fungsi chronograph-nya. Dan di bagian sebelah kiri itu bisa dilihat ya logo Seiko-nya. Ada tulisan chronograph automatic juga. Ya cakep banget nih. Bagian pusher atas dan bawah itu untuk yang mengaktifkan dan mengreset chronograph movement-nya. Bisa dilihat ya, sekali lagi ini dia punya body bener-bener cakep banget. Ini masih unpolished ya, masih original sesuai pada umurnya ya. Dan ini dia bener-bener tajam-tajamnya itu istimewa banget. Siku-sikunya ya, dari segi dia punya body, lekukannya itu aduh bener-bener crispy banget ya. Ganteng parah sih jam tangan ini. Dan ini yang bener-bener gue suka dari jam tangan vintage. Dan kalian juga bisa lihat untuk dari dia punya look ya, lock width-nya itu dia nggak rata, agak cengkung gitu ya. Jadi itu yang berkesannya bikin bener-bener jam tangan ini tuh simetrisnya antik sekali jam tangan ini. Makanya ini jam tangannya juga bener-bener salah satu jam tangan koleksi yang pribadi gue yang gue paling suka dan paling sayang juga ya. Salah satunya. Cakepnya bukan main ini jam tangan. Jadi kalian juga bisa lihat di bagian dalamnya itu ada inner bezel-nya ya. Itu dia ada tulisan tachymeter-nya ya. Jadi ini bener-bener jam tangannya kayak rally gitu. Keren banget sih. Nah, kalau kalian bisa lihat, ini jam tangannya chronograph-nya tuh gue aktifin terus. Kenapa? Karena ya itu, jam tangan Seiko Chronograph Automatic ini kan dia udah ada vertical clasp dan column wheel yang membantu untuk mensupport fungsi dari chronograph-nya ini. Kalau bisa kalian perhatikan, dia punya bagian hour and minute hands-nya sama chronograph hands-nya itu sebenarnya stacking ya. Nah, dikarenakan dia modelannya kayak stacking, itu dianjurkan, gua pribadi menyarankan chronograph-nya selalu nyala. Biar apa? Biar dia seritme dengan hour and minute hand-nya. Jadi semuanya hands-nya tuh gerak. Logikanya kalau misalkan chronograph hands-nya dimatikan dan chronograph yang nggak gerak, itu berarti yang gerak cuman si minute hands dan hour-nya. Yang dimana lama-kelamaan itu bisa terjadilah yang adanya yang namanya doll. Kalau misalkan chronograph-nya itu udah doll, pasti nanti chronograph-nya itu ada kerusakan. Yang dimana nanti pas mau di reset, chronograph-nya itu dia tidak sesuai pakemnya atau nggak balik ke reset zero. Nah, makin lama-kelamaan pasti chronograph-nya fungsinya akan rusak. Dan kalau misalkan udah rusak, itu buat dibetulinnya tuh susah sekali.
Oke, sekarang kita langsung ngebahas dari segi dia punya bracelet. Untuk original braceletnya ini dia menggunakan bahannya bahan stainless steel. Oke, ini gua kasih lihat dulu ya, tuh. Bagian clasp-nya ya, kalau bisa kalian lihat, ini dia punya tulisan ada logo Seiko-nya ya. Nah, ini kalau misalkan untuk clasp yang original, itu craftsmanship-nya kelihatan banget tuh. Dari segi logo Seiko-nya tuh berbeda sekali dengan yang aftermarket clasp. Dan di bagian tengah sini nih, ini ada tulisan all stainless steel ya, dan itu ada logo Stillux-nya. Nah, ini yang menandakan bahwa jam tangan bracelet ini originalnya tuh seperti ini. Dan jujur untuk di jam tangan vintage, itu yang susah itu menemukan strap originalnya ya, karena ini benar-benar susah sekali buat ketemuin strapnya nih. Oke, bisa dilihat ini dari dia punya segi logo Seiko-nya aja tuh presisinya, tulisannya tuh cakep banget. Dan fun fact ya, untuk beli strap terpisah seperti ini, itu harganya mahal sekali karena bisa dibilang lebih langka strapnya dibanding jam tangannya ya. Cuman amat sangat disayangkan strap originalnya ini di pergelangan tangan gue itu terlalu kecil ya, jadi gue nggak bisa pakai tuh strapnya. Padahal gue demen banget kalau misalnya pakai stainless steel strap. Tapi ya mau dibilang apa ya, kita simpan aja nih original strapnya. Oke, sekarang kita langsung aja ukur diameter dari jam tangan Seiko Panda 6138 ini. Untuk diameternya ya, kita hitung sama-sama ya. Ini gua reset dulu, reset zero. Untuk ukurannya ya. Kita mulai dari 0.0. Untuk diameternya ini include crown ya. Untuk diameternya kita hitung sama-sama. Ini di 42,3 mm. Nah, kalau misalkan tanpa crown-nya ya, kita hitung itu sekitar di 40,4 sampai 40,5 mm. Untuk bagian lak tulaknya kita ukur sama-sama nih. Untuk lak tulaknya dia panjangnya di 45,2 mm. Untuk bagian lak width-nya itu dia di 19 mm. Dan untuk ketebalannya itu dia sekitar di 15,2 mm. Dan untuk di bagian backcase-nya ini dia full stainless steel ya. Tuh, cakep banget sih. Lagi-lagi ini jam tangannya menurut gue pribadi bener-bener dari segi aspek manapun perfecto sih. Menurut gue ini perfect banget ya. Dan yang keunggulan dari memakai jam tangan Seiko Vintage itu benar-benar berbeda dari jam tangan pada lainnya ya. Dan nggak semua orang bisa dapetin jam tangan ini karena proses untuk mendapatkan jam tangan vintage dengan kondisi seperti ini amat sangat susah. Maka dari itu biasanya untuk kolektor-kolektor di luar sana yang mengumpulin jam-jam tangan vintage itu pastinya mengapresiasi sekali jam tangan craftsmanship, apalagi jam tangan Jepang merek Seiko yang satu ini. Sekarang kita langsung aja ngetes dari fungsi chronograph-nya ya. Kita langsung aja stop chronograph terlebih dahulu untuk pusher bagian atas. Habis itu kita langsung nge-reset zero untuk di pusher bagian bawah ya. Kita tes sama-sama ya. 3, 2, 1. Perhatikan subdial atas bawahnya ya. Langsung tuh reset zero ke posisi arah jam 12. Cakep banget. Langsung kita nyalain lagi pakai pusher yang tombol pusher atas. Untuk mengaktifkan fungsi chronograph-nya kembali. Dan bagi kalian yang penasaran, ini strapnya gue pakai strap apa? Berhubung yang kayak gue bilang tadi, strap yang originalnya gue kekecilan, maka dari itu akhirnya gue pesen custom strap ya. Ini custom strapnya dari Aterial Curio. Gue menggunakan black leather Jeffrey. Habis itu gue bikin gaya-gaya macam-macam kayak rally ya. Dan ini gue bikin two-tone. Di bagian bawahnya itu gue, bagian rally bawahnya, gue pengen warnanya warna oranye ya. Yang menyerupai sama hands chrono-nya. Karena di hands chrono ujung tuh warnanya juga agak-agak ke oranye, ke merah-merah oranye gitu. Jadi biar kontrasnya lebih dapet lagi. Dan untuk di stitchingnya ini gue juga mintanya full oranye warnanya ya. Jadi bener-bener basic color kontrasnya itu antara perpaduan warna hitam dan warna oranye. Di bagian paddingnya pun yang bagian rally-nya, seperti gue bilang tadi ya, itu gue juga bikin warnanya warna oranye. Biar kesannya cakep banget nih, rally style-nya ya.
Bisa dilihat untuk detailnya ya, ini rapi banget pengerjaannya dan gue bener-bener pribadi suka banget ya dan nyaman sekali nih strapnya untuk dipakai. Dan kalau bisa dilihat di bagian kiper atas strap ya, itu gue bikin two tone juga, warnanya warna perpaduan antara hitam dan oranye. Lagi-lagi biar kontrasnya lebih menonjol lagi nih warna percampuran antara hitam dan oranye. Dan ini dia fittingnya, on handnya, bener-bener cakep banget ya. Kalau orang-orang bilang biasanya apotek tutup karena udah nggak ada obat, ini jam tangannya ganteng parah. Overall menurut gua jam tangan ini bener-bener keren parah dan ini bukan cuma sekedar jam tangan, melainkan ini adalah sebuah sejarah yang kalian bisa pakai dan nikmati di pergelangan tangan kalian. Jadi kayak gitu aja terhadap review dari jam tangan ini. Menurut gua ini salah satu koleksi pribadi gua yang gua paling sayang juga ya. Karena apa? Karena gua tidak menganggap jam tangan ini cuma sekedar hanya jam tangan. Namun ini benar-benar adalah sebuah sejarah yang dimana membuktikan bahwa di era zaman itu, Seiko itu lagi benar-benar di era-era masa prime time-nya mereka. Dan itu menjadi salah satu revolutionary year untuk Jepang untuk membuktikan bahwa memang di era zaman itu semua lagi maju-maju pesatnya dan ini salah satu kreasi mereka yang membuktikan bahwa di dunia jam tangan horologi memang Jepang di saat itu sudah terdepan. Jadi gue personally pribadi mengkoleksi jam tangan ini dengan kondisi yang seperti ini di era zaman sekarang itu sebagai sebuah hal yang gue pribadi benar-benar appreciate banget mulai dari craftsmanship dan sejarahnya. Nah, menurut kalian gimana pendapat kalian tentang jam tangan ini? Jangan lupa langsung aja komen di kolom komentar. As always, thank you guys for watching and I'll see you guys on the next video. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya.